Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Hari demi hari, hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Hari demi hari, hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidup. Sekali katakan, hari demi hari, hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, ku mau Allah yang kudus. Ku mau dengan segenap hatiku angkat tangan buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu,
memujimu, ku mau memujimu, Allah yang kudus, ku mau menyembahmu. Dengan segenap hatiku angkat tangan bersyukur buat pekerjaanmu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuat. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha. Katakan sekali lagi, Engkau Allah, Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Berdaulat penuh, kami memuji-Mu dengan segenap hati, sebab Engkau hidup. Saat ku membuka mataku, ku lihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Sekali lagi katakan, saat ku membuka mataku, ku lihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Saat ku membuka mataku,
Saat ku membuka mataku, lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Firman, firman-Nya, firman-Nya jadi perlindunganku. Firman yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Katakan sekali lagi, firman yang telah lahir, firman yang telah lahir dalamku, firman yang menjadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Dan sabda-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Sabda-Mu yang beri kekuatan. Oh, firman-Mu yang jadi kehidupan bagi kami. Firman-Mu menghidupkan kami. Haleluya,
seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima Kamu, terima kasih, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah-Mu. Kasih-Mu berlimpah bagi kami, hidup-Mu juga berlimpah-limpah bagi kami. Mari silakan Tuhan, dalam persekutuan ini kami mau makan daripada perkataan-perkataan-Mu, karena perkataan-perkataan-Mu adalah kehidupan bagi kami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom sekali lagi semua. Oke. Orang harus menggunakan hikmat dalam setiap aspek dan menggunakan hikmat untuk menempuh jalanku yang sempurna. Mereka yang bertindak seturut firman-Ku adalah yang paling bijak dari semuanya. Dan mereka yang bertindak sesuai dengan firman-Ku adalah yang paling taat. Apa yang aku katakan terjadi dan engkau tidak perlu berdebat dengan aku atau mencoba bernalar dengan aku. Semua yang aku katakan dengan memikirkanmu. Tidak peduli apakah aku keras atau lembut. Jika engkau berfokus untuk menjadi taat, itu akan baik-baik saja. Dan ini adalah jalan hikmat sejati. Dan menghindari penghakiman Tuhan menimpamu. Walaupun saudara
Memang harus melalui jalan itu ya, karena memang harus jalan penghakiman, saudara. Firman Tuhan katakan kan setiap orang harus melewati penghakiman. Namun ada penghakiman setelah kehidupan di muka bumi, namun ada penghakiman yang kita alami justru sebelum kita melewati kematian, gitu. Kematian secara fisik. Makanya ada perkataannya penghakiman dimulai dari rumah Tuhan, gitu. Itu penting ya. Jadi walaupun firman-Nya tadi katakan orang yang hidup bertindak sesuai dengan firman adalah yang paling taat katanya, atau yang menggunakan hikmat. Sementara hikmat itu justru muncul ketika kita melewati hal-hal yang sukar, gitu. Dari situlah lahir sebetulnya hikmat. Ada hikmat yang diam-diam muncul ya di hati kita yang paling dalam. Itulah roh hikmat ya. Salah satu dari 7 roh Allah gitu yang ada di dalam kita. Roh hikmat. Namun hikmat itu juga bertumbuh seiring dengan perjalanan kita. Nah, itulah indahnya gitu. Jadi nggak ada lagi yang perlu kita permasalahkan. Oh, gara-gara nenek moyangku aku jadi seperti ini. Tidak. Segala sesuatu bisa ditaklukkan oleh Tuhan gitu ya. Sekarang di rumahku jangan bersikap sopan. Sekarang di rumahku jangan bersikap sopan di hadapanku dan berkata lain di belakangku. Aku ingin engkau menjadi praktis. Praktis itu maksudnya punya praktek gitu loh. Dalam hidupnya gitu. Ada kenyataan gitu. Ya. Tidak teoritis gitu, tapi praktis gitu. Banyak orang kan teoritis kan. Lebih menjunjung teori daripada praktek gitu. Tapi Tuhan menginginkan kita itu melakukan atau praktek gitu. Engkau tidak perlu menggunakan retorika yang muluk-muluk. Bagi mereka yang praktis ada segalanya. Bagi mereka yang tidak praktis tidak ada apa-apa. Kalau mendengar kata retorika itu ingat ini ya, Gubernur Jakarta ya. Penuh dengan retorika gitu ya. Hebat gitu, mengatur kata-kata gitu. Hebat sekali dan orang memang kagum juga ya. Jadi kalau berbicara di depan umum gitu ya, di depan bangsa-bangsa, nah orang yang retorika itu hebat gitu ya. Pintar sekali mengatur kata-kata gitu ya. Tokoh-tokoh adat itu saudara hebat sekali mengatur kata-kata gitu. Kalau lagi pesta ya, Batak gitu ya. Wow, itu kalau yang orang pintar itu hebat sekali gitu ya. Di situ nggak boleh langsung to the point gitu. Nggak bisa, itu harus ngarol ngidul dulu ke mana-mana gitu ya. Kadang-kadang gemes juga sih ya. Padahal maksudnya begini, karena dengan cara demikian maka waktu pestanya jadi lama gitu. Dan memang sengaja tidak ada aturan baku gitu, bisa berubah. Padahal saudara di adat itu mengandalkan juru bicara gitu. Jadi yang ngomong itu juru bicara dari yang sedang ini pesta gitu. Ya, juru bicara ini, juru bicara itu. Jadi itu yang ini. Wah, kalau nggak pintar, salah tadi nggak ada yang mendampingi dia gitu karena mungkin gimana dia mungkin lagi nggak siap atau lagi
gimana gitu ya. Jadi kadang-kadang kita malu gitu, juru bicara kita kayaknya eh apa ya, kayak diajarin gitu loh sama juru bicara yang ini gitu. Saya kan berhadapan gitu ya. Aduh. Jadi tapi memang eh tidak praktis gitu, tidak eh mengedepankan praktek gitu, pengalaman atau apa namanya ya, melakukan gitu. Bagi mereka yang praktis ada segalanya. Bagi mereka yang tidak praktis tidak ada apa-apa. Bahkan tubuh mereka akan kembali bersama mereka ke ketiadaan. Karena tanpa kepraktisan hanya ada kekosongan, tidak ada penjelasan lainnya mengenai hal itu. Saudara, untuk mengerti hal ini, saudara perlu merenungkan ya tentang ketiadaan itu gitu. Apa ya ketiadaan itu? Jadi eh, orang-orang kudus itu, saudara, mereka kita kenang karena mereka punya perbuatan. Sehingga perbuatan mereka itu membuat satu jejak gitu. Sehingga mereka dikenang gitu. Eh, Setiap perkataan Tuhan itu menjadi hidup karena dia memang apa namanya, semua yang dilakukan itu adalah firman gitu, praktek gitu, kehidupan, bukan kosong gitu, bukan teori. Jadi setiap yang kita katakan itu, makanya saudara nanti saudara akan perhatikan ya, orang-orang yang pintar mengatur kata-kata gitu, tapi tidak punya perbuatan dari perkataannya, itu akan masuk ke dalam ketiadaan. Masuk dalam ketiadaan artinya tak ada yang perlu diingat. Makanya dikatakan akan kembali kepada ketiadaan gitu. Dalam imanmu kepada Tuhan, aku ingin engkau semua bersungguh-sungguh dan tidak memikirkan untung atau ruginya, ataupun memikirkan semua yang kau miliki. Engkau harus berusaha hanya untuk menempatkan kakimu di jalan yang benar, dan jangan digoyahkan oleh siapapun atau dikendalikan oleh siapapun. Inilah yang disebut sebagai pilar gereja. Seorang pemenang kerajaan, jika melakukan sebaliknya, berarti engkau tidak layak untuk hidup di hadapanku. Jadi sekarang kita jadi mengerti ya, bagaimana sebetulnya hidup di hadapan Tuhan. Jadi bukan lagi kita permasalahkan sekarang tentang bagaimana masuk sorga gitu. Tapi sekarang kita mengerti eh, apa yang disebut hidup di hadapannya, bisa hidup. Apa gereja yang sesungguhnya? Apa yang disebut soko guru gitu. Kita jadi mengerti kenapa kita ada di dalamnya. Jadi bukan kita itu membayang-bayangkan kita ada di dalamnya, tapi real kita ada di dalamnya. Jadi benar-benar nanti ketika kita masuk ke dalam alam yang sesungguhnya, kalau tadinya kita sangat real sekali dengan alam materi ini, nanti kita masuk ke dalam alam menyatunya sorga dengan bumi gitu. Ya, menyatunya sorga dengan bumi itu, saudara, tubuh kita itu kan dirubah katanya menjadi tubuh kemuliaan. Makanya harus eh, rohnya itu nanti menjemput tubuhnya yang ada di bumi, katanya kan begitu kan.
Jadi keadaan seperti itu bukan bukan pekerjaan sekali lalu kita ada di dalamnya, tapi pekerjaan terus-menerus gitu. Hidup, mendapatkan hidupnya Tuhan, lalu disalurkan hidupnya itu. Itulah nanti kehidupan yang akan datang. Masing-masing mengalirkan kehidupan. Masing-masing berbagi hikmat gitu. Masing-masing tidak ada yang cari untung untuk diri sendiri. Ya, makanya dikatakan engkau harus berusaha hanya untuk menempatkan kakimu di jalan yang benar dan jangan digoyahkan atau dikendalikan oleh siapapun gitu. Inilah yang disebut pilar gereja, soko guru gitu, atau tiang yang ini saudara, yang menyangga bangunan gereja itu gitu. Dalam situasi yang berbeda, cara untuk dekat denganku juga berbeda. Beberapa orang suka mengatakan kata-kata yang indah dan bertindak saleh di hadapanku. Namun di balik layar mereka benar-benar berantakan dan firmanku tidak ada di dalam mereka. Mereka menjijikkan dan menjengkelkan. Tidak mungkin mereka dapat membangun seseorang atau membekali seseorang. Dulu mungkin kita berpikir, oh, seperti dikatakan oleh Tuhan ya, kamu lihat apa namanya pengajarannya. Selama ini saudara, orang meninggikan, terlalu meninggikan pengajaran gitu, pengajaran firman misalnya gitu. Jadi mereka bisa hebat gitu, dan mungkin orang bisa mengingatnya. Tapi apakah itu membekali? Jadi membekali di sini bukan pengetahuan, tapi kehidupan. Orang yang tidak punya kehidupan daripada apa yang diajarkan oleh dia, nggak ada gunanya sama sekali. Nggak bisa membekali orang gitu. Makanya saudara, Tuhan membutuhkan cara yang berbeda-beda katanya tadi. Cara yang berbeda-beda. Dalam situasi yang berbeda, cara untuk dekat denganku juga berbeda. Jadi banyak orang yang mengklaim dirinya itu telah sangat dekat dengan Tuhan, bisa mendengarkan suara Tuhan. Tapi pada kenyataannya dia itu tak menghormati Tuhan gitu loh. Makanya dikatakan menjijikkan gitu. Menjengkelkan, mereka menjijikkan dan menjengkelkan. Engkau semua tidak dapat memedulikan hatiku hanya karena engkau tidak dapat lebih dekat atau bersekutu denganku. Engkau semua membuatku selalu khawatir akanmu dan selalu bekerja keras bagimu. Oke, kita lanjut aja dulu ya. 50. Semua gereja dan semua orang kudus harus berpikir kembali ke masa lalu, serta melihat ke masa depan. Berpikir kembali ke masa lalu, serta melihat ke masa depan. Berapa banyak dari tindakan masa lalumu yang memenuhi syarat, dan berapa banyak dari tindakan tersebut yang memiliki bagian dalam pembangunan kerajaan. Jadi kita boleh tahu gitu. Dengan coba merenungkan setiap perbuatan-perbuatan kita di masa yang lampau. Apa saja? Ya,
ketika kita berkhotbah, ketika kita mengajar orang lain, melakukan apapun, coba pikir lagi gitu katanya ya. Jadi apakah tindakan masa lalumu memenuhi syarat? Berapa banyak dari tindakan tersebut yang memiliki bagian dalam pembangunan kerajaan gitu. Ya. Jadi saudara, ketika dikatakan masuk ke dalam zaman kerajaan gitu, jadi bukan seperti memasuki satu tempat gitu secara fisik. Bukan, tetapi kita itu memasuki satu realita gitu loh. Zaman yang berbeda gitu. Kita sedang masuk ke zaman kerajaan katanya. Jadi ada nilai-nilai, ada hukum-hukum orang-orang kerajaan itu seperti ini gitu. Jadi masing-masing orang begitu masuk ke dalam kerajaan itu, masing-masing orang eh, langsung seperti ada scan-nya gitu. Nah, kalau kita tidak terbiasa jujur dalam hidup kita gitu, tulus, murni dalam melakukan sesuatu, maka uh, itu akan semakin jauh kita daripada kerajaan itu. Nggak ada guna. Yang ada adalah enyahlah daripadaku pembuat kejahatan. Jadi ketika Tuhan berterus terang, maka orang ini tidak menyadari loh. Kalau dia itu pembuat kejahatan, tidak menyadari. Kan dia kaget gitu. Makanya saudara, perkataan-perkataan yang kita dengarkan itu, kita hanya bisa rasakan itu sangat menusuk kalau kita itu benar-benar tulus dan murni gitu. Jadi ini sebuah perjalanan. Nggak bisa kita membohongi Tuhan. Orang lain kita bisa bohongi. Tapi hati nurani kita nggak bisa bohongi. Apalagi Tuhan. Mungkin hati nurani kita bisa kita tutup-tutupi gitu. Tapi Tuhan tidak bisa. Dia lebih murni. Nggak bisa. Engkau jangan mengira dirimu sendiri pintar. Engkau harus melihat dengan jelas kekuranganmu sendiri. Dan engkau harus memahami kondisimu sendiri. Aku tahu bahwa tidak seorang pun dari engkau semua yang bersedia melakukan upaya apapun atau mengorbankan waktu dalam hal ini. Jadi engkau tidak dapat memiliki pencapaian apapun. Engkau semua membuang waktumu dengan makan, minum, dan bersenang-senang. Ketika beberapa darimu berkumpul, engkau bermain-main. Tidak memperhatikan persekutuan tentang hal-hal rohani dalam hidup atau membekali kehidupan satu sama lain. Aku tidak tahan melihatmu tertawa dan bercanda ketika engkau berbicara. Tetapi engkau semua begitu tak masuk akal. Aku telah mengatakannya berkali-kali. Tetapi engkau semua tetap tidak tahu arti dari apa yang aku katakan. Bukankah ini sesuatu yang sangat jelas yang ada di ujung hidungmu katanya. Aku telah mengatakan hal-hal seperti ini sebelumnya. Tetapi engkau semua masih belum yakin dan engkau tidak mengakui apa yang aku katakan. Berpikir bahwa aku salah memahamimu. Berpikir bahwa apa yang kukatakan tidaklah nyata. Atau mungkinkah ini bukan masalahnya? Nah, ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan tadi rasanya berulang-ulang. Rasanya kita mengatakan nggak mungkin. Kan sama kan ketika dikatakan engkau, enyahlah engkau pembuat kejahatan katanya. Nggak sadar.
Karena dia merasa telah melakukan bernubuat, telah mungkin melakukan pelayanan sosial gitu kan. Tapi apa motivasinya kita melakukan semua itu? Untung dan rugi kah? Gitu. Atau kita ingin supaya kita dihormati orang kah? Supaya kita dihargai orang kah? Supaya kita menunjukkan kepada orang kah? Kalau kita itu sudah baik gitu. Kan kita yang tahu semua. Apakah kita benar-benar tahu kalau yang kita lakukan itu tepat, disuruh Tuhan? Atau ketika kita melakukan itu pada suatu saat, karena kita melihat Tuhan, oh sangat sempurna, lalu kita takut melakukan segala sesuatu, tidak lahir dari diri kita sendiri. Ada banyak hal yang mesti kita renungkan. Itulah maksudnya, saudara. Sehingga harus dikatakan itu, saudara. Dikatakan ini berulang-ulang. Supaya kita benar-benar selalu menguji gitu setiap hari. Apakah kita bergantung kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar melihat wajah Tuhan setiap hari? Wajah Tuhan hari ini yang bagaimana yang kita lihat? Apakah kita memenuhi pikiran kita dengan Tuhan? Dengan perkataan-perkataan Tuhan? Dengan firman-Nya? Apakah itu yang menguasai pikiran kita gitu? Ketika ada perkataan seperti ini, apakah kita bisa mendengarkan dengan baik gitu? Apakah kita menjadi bosan dengan kata-kata seperti ini? Jika engkau berlaku asal-asalan denganku, aku akan mengabaikanmu. Apakah saudara pernah merasa diabaikan oleh Tuhan? Kalau diabaikan oleh Tuhan, apakah kita kembali kepada Tuhan? Atau kembali mencari Dia gitu? Atau kita anggap ya biasa saja gitu? Karena kita berpikir, oh Tuhan sudah ada dalam hatiku. Sehingga kita nggak akan merasa diabaikan oleh Tuhan. Pernahkah saudara menguji setiap jam dalam hidup saudara? Jam segini, saudara lagi begini. Jam segini, saudara merasakan apa? Apakah saudara memperhatikan setiap keadaan dalam hidup saudara? Ketika merasa kosong gitu, apa yang saudara lakukan? Pasti kan kalau kita dengan jujur kan ada kan kita merasa ya kosong aja. Nggak merasakan seperti apa namanya, ada yang kita renungkan gitu ya. Kan kita boleh merasakan Tuhan itu kan karena ada sesuatu yang disingkapkan kepada kita. Oh, kita bisa bernyala-nyala atau kita berbicara dengan orang. Kita boleh merasakan perkataan-perkataan kita adalah perkataan Tuhan. Ketika kita alirkan perkataan Tuhan, maka kita merasa hidup kita bernyala. Bergairah. Pernah kita merenungkan apa itu ya? Perasaan itu apa ya? Seringkah kita memperhatikan Tuhan itu dalam setiap perkataan kita? Hati kita selalu menanti-nantikan Dia. Apakah kita benar-benar saudara dipuaskan setiap hari oleh Dia? Nah, itulah yang dimaksudkan saudara. Memberikan waktu kita saudara. Memberikan perhatian kita gitu. Apakah masih ada alarm di dalam hati kita? Ketika kita itu merasa
uh, tidak memiliki persekutuan dengan dia? Apakah biasa-biasa saja gitu? Ketika kita melakukan kesalahan misalnya. Apakah masih ada alarm gitu? Alarmnya itu saudara uh, membuat kita itu memang benar-benar sejujur-jujurnya. Jadi tidak hanya ngomong sama orang gitu loh. Oh, aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku tak bisa hidup tanpa firman-Mu Tuhan. Rasanya indah ya. Kalau kita ngomong seperti itu kepada orang lain. Dan kita pun merasa, oh kita sudah bangga punya hubungan dengan Tuhan. Tapi apakah benar-benar demikian setiap hari? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang ditanyakan. Jadi sebetulnya itulah eh, kehidupan sorga yang sesungguhnya gitu. Sorga itu bukanlah sorga tanpa Tuhan di dalamnya. Jadi kita nggak bisa tinggal di sorga, lalu kita itu apa namanya terpisah dari Tuhan, nggak bisa. Dari mana kita tahu kita itu tak terpisah dari Tuhan gitu? Dari apakah dia itu selalu memenuhi kita gitu? Apakah kita merasakan ada hal-hal yang buruk di dalam kita yang sedang dibersihkan oleh Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan, motivasi kita? Apakah benar-benar pujian itu benar-benar kita berikan untuk Dia? Apakah ketika ada orang yang menyanjung kita, lalu kita tidak takut, saudara, kalau sanjungan orang itu kepada kita secara pribadi gitu. Bukan kepada Tuhan gitu. Bukan kepada dia gitu. Oh, itu perenungan yang panjang, saudara. Dan sudah waktunya, saudara, kita memiliki perenungan seperti itu. Memikirkan kehidupan yang sesungguhnya. Supaya apa, saudara? Supaya kerajaannya itu makin meluas. Apakah kita sudah menanggung bebannya? Ketika kita berjumpa dengan orang lain. Ketika dipertemukan kita dengan siapapun gitu. Apakah kita benar-benar bergantung kepada Tuhan atau bergantung kepada pengalaman kita? Apakah di saat seperti itu kita nggak menanti-nantikan, nggak belajar menanti-nantikan supaya orang itu berjumpa dengan Tuhan? Karena saudara, ketika dia ada di dalam kita, dia itu menunggu respon kita selalu, saudara. Dia kan nggak bisa, saudara, menggerakkan kita semaunya dia. Dia menunggu kita. Makanya, saudara, di dalam proses kita duduk di kaki Tuhan itu bukan hanya kita. Itu kita seperti benar-benar mencari Tuhan di dalam diri kita. Kalau kita tidak penuh dengan firman-Nya, kita nggak akan mengerti perkataan-perkataan ini. Lalu bagaimana caranya kita penuh dengan firman-Nya? Apakah kita menghafal? Orang berpikir demikian, dia menghafal semua perkataan-perkataan itu. Seperti ahli Taurat yang mengisi pikiran mereka dengan Taurat. Mereka cuma memaksanya, saudara.
Apakah dengan demikian? Tidak. Kalau kita tidak memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan, maka firman-Nya tidak mendapat tempat di dalam kita. Maka kita nggak bisa penuh dengan firman. Kalau ada pelanggaran kita, kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Dia, lalu kita coba menghafal perkataan-perkataan firman Tuhan itu. Apakah itu menjadi hidup di dalam kita? Tidak. Jadi saudara, tidak semudah, ada satu perbedaan yang sangat kontras ya, antara sekarang kita hidup di hadapan Tuhan ini dengan yang dulu gitu. Ada perbedaan yang sangat nyata. Masing-masing kita itu ada di hadapan terang. Nggak ada yang bisa kita sembunyikan, saudara. Dan kalau kita mengundurkan diri, karena kita mungkin merasa begini, terlalu sulit mengikuti cara seperti ini. Kita pengen, ya sudahlah, libur dulu lah gitu. Saudara, untuk kita kembali ke belakang, lalu kita berpikir, oh dengan mudah. Itu seperti orang kuliah, saudara. Apakah dengan seenaknya dia nggak masuk gitu? Karena kita sudah terlanjur mendengarkan firman-Nya. Maka firman itu harus mengejar kita. Terus mengejar kita. Apakah kita dengan seenaknya keluar masuk? Nggak bisa. Jadi di satu sisi saudara, firman itu adalah kehidupan bagi kita. Tetapi firman yang sama itu akan menghakimi kita. Kalau kita menghargai firman-Nya, maka kita dihargai oleh firman itu. Kalau kita tidak menghargai firman-Nya, acuh tak acuh, hal yang sama akan terjadi kepada kita. Kalau kita merasakan kehidupan daripada firman itu, maka kita pasti akan merasakan kematian kalau kita tidak memeluk firman itu. Ada konsekuensinya, saudara ya. Oh, saudara, jangan saudara bayangkan, oh hukuman itu begini-begini, penderitaan secara jasmani. Aduh, itu tidak ada apa-apanya. Makanya kan Tuhan bilang kan, jangan kamu takut terhadap orang yang membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwa dan melemparkannya ke dalam api yang menyala-nyala. Saudara. Saya sering disuruh memperhatikan, saudara ya, tentang orang-orang yang kelihatannya dari luar itu masih hidup, saudara. Mungkin dia punya segalanya. Mungkin dia punya pelayanan, mungkin dia punya, dia bisa berkhotbah dengan baik atau apa saja. Tapi saudara, Tuhan suruh memperhatikan. Apakah dia benar-benar punya kehidupan yang sesungguhnya? Bahkan Tuhan tunjukkan betapa menderitanya orang itu. Sekalipun segala sesuatu dia punya. Mungkin dia nggak menderita secara fisik, gitu. Kelihatan mungkin nggak. Tapi tahukah saudara? Dia sudah ditolak oleh Tuhan. Apakah saudara ingat bagaimana orang yang ditolak oleh Tuhan?
Saul benar-benar ditolak oleh Tuhan. Sangat mengerikan, saudara. Jadi kita sedang memasuki kehidupan yang sebenarnya. Ini masing-masing kita. Ini ibaratnya, saudara, kita sudah melewati kehidupan yang panjang. Sudah waktunya dong. Saya lahir baru tahun 96 akhir. Sekarang 2022 sudah berapa tahun? Sudah 26 tahun. 26 tahun. Berarti saudara itu sudah seharusnya, saudara. Dan memang Tuhan katakan kita sedang memasuki zaman kerajaan. Jadi bukan berarti begini, saudara. Kita nggak perlu menunggu lagi kan? Karena kita sudah mendengarkan perkataan-perkataannya. Dan kita sudah menghidupinya. Maka keadaan itulah yang membawa kita ke situ. Jika engkau berlaku asal-asalan denganku, aku akan mengabaikanmu. Awas saja kalau engkau acuh tak acuh lagi. Awas saja kalau engkau tidak pengertian dan ceroboh lagi. Firmanku adalah pisau pahat. Perhatikan ya. Firmanku adalah pisau pahat. Apapun yang tidak sesuai dengan kehendakku akan dipotong dengan pisau ini. Dan engkau tidak perlu terlalu banyak pertimbangan mengenai harga dirimu sendiri. Aku memahatmu sehingga engkau dapat terbentuk dan sesuai dengan kehendakku. Kalau sekedar dipotong mungkin udah dipotong. Ini dipahat, saudara. Dipahat itu kan itu kayak batu gitu ya. Jadi kayak dengan apa namanya kan dengan pahat ya, pisau pahat kan gitu. Kalau kita membayangkan kalau apa itu kayu gitu, wah itu sangat menyakitkan ya. Jadi saudara, hal ini kalau benar-benar kita sudah di dalamnya, kita akan merasakannya. Makanya sampai dikatakan, engkau tidak perlu terlalu banyak pertimbangan mengenai harga dirimu sendiri. Bayangkan saudara, Tuhan Yesus naik di atas kayu salib sampai tidak mengenakan pakaian gitu. Aduh, sangat tidak ada lagi harga dirinya, saudara. Itu Tuhan. Lalu apakah kita bisa menerima hal itu? Aku memahatmu sehingga engkau dapat terbentuk dan sesuai dengan kehendakku. Jangan salah memahami hatiku. Hanya jika engkau memedulikan hatiku sebisa mungkin, barulah itu akan berkenan. Jika engkau menunjukkan sedikit kepedulian saja, aku tidak akan berpaling darimu dengan kebencian. Jangan selalu mengabaikannya begitu saja. Izinkan kehendakku terus dilakukan di dalam dirimu. Apa tujuan dari perkataan ini, saudara? Apa tujuannya? Daripada perkataan-perkataan tadi, saudara.
supaya kita benar-benar serius. Jadi pekerjaan Tuhan itu tepat di dalam diri kita masing-masing. Dan apa saja yang terjadi dalam hidup kita, tak ada yang secara kebetulan. Percayalah. Apa saja. Sekarang saya merenungkan, saudara, peristiwa-peristiwa kemarin yang saya hadapi gitu ya. Memang saya selalu belajar gitu ya, selalu memperhatikan gitu. Seperti ini kondisi hati saya, seperti ini. Lagi begini, saya selalu memang memperhatikan gitu. Itu yang diinginkan oleh Tuhan maksudnya. Supaya pekerjaan Tuhan itu terus bertumbuh di dalam kita gitu. Jadi memedulikan hati Tuhan itu sebetulnya itu persis di dalam kita. Jadi Tuhan yang berinkarnasi itu dikatakan itu persis di dalam kita gitu loh. Hanya dengan kita merenungkan bagaimana Tuhan memahat kita, bagaimana Tuhan membentuk kita lewat peristiwa-peristiwa, maka pekerjaan Tuhan itu boleh berlanjut di dalam kita gitu loh. Kita menerima firman, dia ada di dalam kita. Kita harus konsekuen gitu loh maksudnya. Gak ragu lagi gitu loh. Gak memikirkan ke orang itu enak Tuhan. Itu bukan urusanmu. Urusan kita ikut Tuhan. Apakah engkau gak percaya? Aku di dalam engkau. Apakah engkau gak percaya aku pilih engkau? Atau apakah aku harus singkirkan engkau dulu? Aku buang engkau sebentar gitu? Kira-kira begitu. Lalu engkau kembali lagi kepadaku gitu. Engkau baru merasakan perbedaan gitu. Iya, begitu saudara. Kita merasakan benar-benar di dalam kita. Jadi benar-benar saudara, sorga yang dimaksud itu benar-benar sekarang real. Tuhan itu sekarang benar-benar real di dalam kita. Tetapi saudara, dia itu seperti tidak ada juga. Untuk menguji kita. Apakah kita benar ketika kita merasakan benar-benar Tuhan di depan kita, lalu di satu saat kita seperti nggak merasakan Tuhan. Dia sedang menguji hati kita. Tetapkah hati kita mencari Tuhan? Makanya ketika dikatakan ketika kamu tertawa bersenang-senang katanya. Saya berharap saudara, semua kita ya, semua kita itu memperhatikan Tuhan yang di dalam kita masing-masing. Sama saudara. Benar-benar real, benar-benar kita itu sedang seperti dimurnikan gitu. Untuk masuk setahap demi setahap menikmati Tuhan yang sesungguhnya. Manis, pahit. Kita diizinkan. Jangan mengabaikan begitu saja. Izinkan kehendakku terus dilakukan di dalam dirimu. Dengarkan nasihat itu ya. Jangan mengabaikan. Izinkan kehendakku. Saudara, perkataan-perkataan yang kita dengarkan itu saudara, itu benar-benar saudara, apa namanya ya, benar-benar detail menuntun kita saudara. Benar-benar sampai sedalam-dalamnya gitu. Disitulah baru kita benar-benar mengerti apa artinya kita melihat Tuhan yang sebenarnya. Iya. Kita benar-benar
tidak terlindung dari hadapannya. Kita benar-benar nggak bisa lari kemana-mana pun gitu. Kita kayak dikejar oleh firman-Nya. Tapi tahukah saudara, itu demi kita. Nanti suatu saat saudara, kita benar-benar akan mengucap syukur telah dilepaskan dari segala watak kita yang jahat. Banyak orang kudus, semuanya berada di posisi yang berbeda. Jadi, tentu saja engkau semua memiliki fungsi yang berbeda. Akan tetapi engkau semua harus melakukan segala sesuatu sebisa mungkin untuk mengorbankan dirimu dengan tulus bagi aku. Dan tugasmu adalah melakukan semua yang engkau semua bisa. Engkau harus setia dalam hal ini. Dan dengan senang hati bersedia. Engkau benar-benar tidak boleh setengah hati. Kalau tidak, penghakimanku akan selalu ada atasmu. Daging, roh dan jiwamu tidak akan mampu menanggungnya. Dan bagimu akan ada ratapan dan kertak gigi. Perhatikan saudara ya. Perhatikan saudara setiap perkataan-perkataan itu saudara. Dikatakan tadi saudara, kalau kita tidak memperhatikan setiap kehendaknya di dalam kita. Kalau kita tidak mengorbankan diri kita. Gitu. Ada masanya dia memang menuntun kita melakukan sesuatu. Tapi dia menunggu kita melakukannya juga. Seperti yang kita ketahui bahwa dia hidup di dalam kita. Apakah kita benar-benar sepemikiran dengan dia? Seperasaan dengan dia? Apakah ketika kita melakukan sesuatu, kita melakukannya dengan segenap hati kita? Seriuskah kita akan hal itu? Kalau tidak, katanya, engkau akan mengalami penghakimanku, katanya. Dan engkau akan merasakan kertak gigi, katanya. Wow, saudara. Perkataan-perkataan yang kita dengarkan hari-hari ini, saudara. Rasanya itu, saudara. Aduh, saya secara pribadi gitu ya. Kadang-kadang berpikir begini. Aduh Tuhan. Karena merasakan gitu ya. Jadi setiap perkataan-perkataan itu bukan berarti jadi begini, saudara. Jadi seolah perkataan itu bagi saudara gitu. Tidak, saudara. Kalau saya melakukan itu saya sedang keluar dari Tuhan. Berarti saya tidak ikut menanggung saudara. Dan kita sudah berjalan terlalu jauh, saudara, ke dalam Tuhan. Tapi mungkin banyak di antara kita tidak sadar akan konsekuensi ketika kita berjalan terlalu dalam. Di bagian lain, saudara, dari firman Tuhan ini sudah dikatakan bahwa dia membenci parasit. Tahu ya parasit ya? Yang nempel, menggerogoti di dalam satu tumbuhan atau dalam binatang juga ada ya. Dia akan segera membersihkan parasit-parasit itu gitu. Jadi ada di antara orang-orang itu, saudara, yang dikatakan itu menjadi parasit katanya gitu. Dan itu sangat menjadi beban gitu.
Saudara, benar-benar saudara ketika apa ya, menjadi semakin lebih dalam, aduh, tidak seperti yang aku bayangkan gitu. Kadang-kadang kan yang kita pikirkan kan keindahan, persekutuan dengan dia, memandang wajahnya. Lalu kita berpikir segala sesuatu menjadi baik-baik saja dalam kehidupan kita. Oh, ternyata tidak. Pemurniannya benar-benar pemurnian gitu. Dan dia perhatikan apakah kita itu memandang Tuhan atau memandang orang lain. Apakah masih ada dalam diri kita, oh Tuhan engkau tidak adil gitu. Wah. Tetapi saudara begitu diperhadapkan gitu ya, saya perhatikan orang-orang yang dulu sama-sama mencari Tuhan dulu ya, teman-teman yang dulu gitu, bukan yang di kita gitu. Begitu memperhatikan, Tuhan sengaja perlihatkan gitu. Saudara, untuk datang kepada Tuhan, bahkan untuk bisa mendengarkan perkataan Tuhan, itu nggak bisa, saudara. Tapi tahukah saudara, mereka menganggap diri mereka itu masih bisa mendengarkan suara Tuhan. Tuhan yang bagaimana yang mereka dengarkan, bayangin. Kalau kita katakan itu iblis, itu mereka akan sangat marah. Tapi pada kenyataannya demikian. Karena sekarang saudara, Tuhan itu benar-benar menyatakan dirinya sebagai yang murni. Bagaimana mungkin saudara, kita menjadi tidak murni kalau kita bersekutu dengan yang murni? Mana mungkin? Bagaimana mungkin kekotoran di dalam kita itu tidak dibakar ketika kita datang ke dalam api? Berarti banyak orang tidak datang kepada Tuhan yang sesungguhnya. Bagaimana kekotoran yang nempel di dalam emas itu kalau bukan dibakar, mana bisa dicuci dengan air? Lalu bayangkan kalau kita itu menolak api itu, lalu kita ingin mencari Allah yang lain gitu loh. Allah yang lain maksudnya itu saudara, tetap juga di pikiran kita itu Tuhan. Tetapi yang sesuai dengan pemikiran kita. Berarti kita mengatur Tuhan. Bukankah banyak orang mengatur Tuhan? Tapi sekarang kita mengerti, saudara. Saudara, ketika kita serius memperhatikan Tuhan, benar-benar serius. Tahu nggak saudara? Oke, dia terima kita. Dia terima kita masuk. Lalu dia izinkan kita. Setelah kita mendapatkan hidupnya ya. Kita mulai dengan teguh. Dia ada dalam kita. Tetapi motivasi kita akan segera ketahuan. Akan segera ketahuan. Dan gak bisa kita pungkiri. Gak bisa kita bersembunyi sehebat apapun kita menyembunyikan dari orang lain. Gak bisa. Tidak bisa. Akan terang benderang. Jadi ada konsekuensinya, saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan. Dan sekarang benar-benar, saudara, Tuhan itu bukan hanya ketika saudara mendengarkan perkataan itu benar-benar di dalam saudara. Dan kalau saudara masuk lebih dalam, itu rasanya saudara. Jantung saudara itu berdegup-degup kencang gitu. Ada banyak hal yang kita coba pertahankan di dalam diri kita. Dan itu hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Tapi kita genggam erat.
Sekali lagi dia menggoncangkan katanya. Tapi ketika dia mengetahui rasanya kita itu sudah gimana gitu ya. Dia datang kembali dengan kasihnya. Itu sebabnya saudara. Dia sangat mengharapkan kita untuk benar-benar duduk di kaki Tuhan. Memperhatikan hati kita setiap hari saudara. Memperhatikan apakah kita lapar, apakah kita haus akan dia. Oh, apakah kita meninggalkan semua pekerjaan kita? Tidak sama sekali. Enggak. Justru dia membawa kita dalam segala situasi supaya ketahuan, supaya kita tahu diri kita siapa. Kan orang Israel kan begitu mereka mengetahui, oh kami akan melakukan firman Tuhan katanya. Kami akan, karena kemarin mereka nggak pergi berperang, sekarang kami pergi berperang. Aduh jangan katanya. Enggak, kami sudah merasa berdosa kepada Tuhan, kami akan pergi berperang. Jangan katanya. Pergi juga mereka, mati saudara. Sudah selesai waktunya. Tepat, kita mesti tepat melakukannya. Dan dia sangat tahu saudara, masing-masing kita. Oh, sudah 59 ya? Baik, itu kan saudara ya. Nanti malam kita lanjutin lagi ya. Biar kiranya saudara, ketika mendengarkan perkataan ini ya, bagi saya saudara deg-degan gitu ya. Tapi saudara, kita bisa terus merasakan Tuhan ya. Dia selalu begini saudara, Tuhan itu tidak muluk-muluk meminta kepada kita apa yang tidak bisa kita lakukan. Enggak. Dia tahu memang kita itu enggak bisa. Makanya dia turun menjadi manusia. Yang dia inginkan dari kita, maukah kita menghargai dia? Maukah kita itu benar-benar sadar kalau Tuhan itu ada di rumah kita, ada di sini? Maukah kita menghormati dia? Maukah kita mencintai dia? Maukah kita menjadikan dia menjadi pusat perhatian kita? Itu saja, saudara. Percayakah kita bahwa dia yang melakukan segala sesuatu di dalam kita? Itu yang dia minta, saudara. Bukan yang lain. Dia nggak muluk-muluk. Dia nggak mengizinkan segala sesuatu melebihi kekuatan kita. Nggak ada itu. Dia tahu kita siapa. Dia tahu kita ini rapuh. Yang dia inginkan dari kita setiap hari, memandang dia, menikmati dia. Kalau dia izinkan kita berjumpa dengan orang lain, maukah kita? Apa yang menjadi isi hatinya Tuhan itu karena hatinya paling tidak tahan, saudara. Lihat orang-orang yang menderita. Apakah kita itu mau mengurangi bebannya Tuhan? Sudah, jangan pikirkan dirimu, kata Tuhan. Gitu. Karena dirimu itu aku yang pegang, percayalah. Gitu.
Nggak ada yang perlu kamu khawatirkan. Nggak ada yang perlu kamu takutkan. Gitu. Baik, puji Tuhan, saudara. Oke, karena saya yang ulang tahun, saya minta didoakan ya. Nah, siapa yang doakan? Pak Twin ya. Oke, silakan Pak Twin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih untuk persekutuan kami. Persekutuan bersama dengan Engkau sendiri. Yang boleh mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Terima kasih. Kami percaya perkataan-perkataan ini yang menguatkan kami. Yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Memimpin kami, memimpin perjalanan kami melihat pekerjaan-Mu setiap hari. Terima kasih sepanjang hari ini kami boleh melihat pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur juga pagi hari ini di tengah-tengah kami, Pak Parin sedang berulang tahun, Kau yang menambahkan usia bagi anakmu ini. Kau sendiri yang memimpin, Kau sendiri yang tinggal dalam hidup anakmu ini. Semakin hari Engkau yang semakin luas atas hidup anakmu ini. Pekerjaanmu semakin nyata melalui anakmu ini. Ketika kami belajar bersama-sama, kami mendengarkan perkataan-Mu melalui anakmu ini, semakin hari Kau yang mengajari anakmu ini juga boleh bersama-sama dengan Engkau sendiri, semakin mengalami pertumbuhan hidupmu. Kami semuanya dibawa bersama-sama. Terima kasih untuk anakmu ini, serta keluarganya. Engkau Allah yang memberkati anakmu ini, kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu terus bertambah-tambah, hidupmu terus berlimpah-limpah atas anakmu ini. Di usia yang sekarang, ketika sepertinya berbeda dari orang lain, sepertinya tidak sama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, tapi biarlah anakmu ini boleh semakin menyatakan hidupmu. Orang boleh melihat ada Engkau di sana. Engkau boleh menyatakan, orang boleh melihat di dalam hidup anakmu ini, Engkau nyata. Perkataan-perkataan dari anakmu yang mengalir daripadamu sendiri itu yang memberikan hidup bagi teman-teman yang ada di sekeliling anak-anakmu ini, teman-teman yang bersama-sama yang berjumpa dengan anakmu ini memperoleh hidup, bahkan yang sudah mati pun mereka boleh memperoleh hidup, yang sudah tidak bisa mendengarkan Tuhan pun melalui perkataan anakmu ini, di mana Engkau sendiri yang berkata-kata, mereka semuanya boleh mendapatkan hidup yang daripadamu sendiri. Terima kasih, berkat-Mu melimpah atas anakmu ini, anugerah-Mu berlimpah-limpah. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih semua teman-teman. Sampai ketemu nanti malam. Semangat, semangat, semangat.